Jadi di sini Allah memberitakan bahwa seluruh makhluk yang ada di langit-langit dan juga seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu memahasucikan kepada Allah. Yang suka tidak memahasucikan semuanya itu adalah hanya manusia dan jin, dua makhluk tadi. Tapi di luar jin dan manusia itu semuanya muslim, semuanya memahasucikan Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain juga disebutkan begitu. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Memahasucikan semuanya kepada Allah, seluruh yang ada di langit yang tujuh itu tidak ada yang tanpa memahasucikan. Semua malaikat, semua langit dan bumi itu sendiri, semua makhluk yang kita tidak mengerti, siapa saja makhluk-makhluk itu, semuanya memahasucikan kepada Allah. Dan juga wal adu yang ada di muka bumi ini juga memahasucikan kepada Allah. Kita lihat burung-burung, kita lihat seluruh makhluk yang Allah yang lain itu secara teratur mengikuti hukum Allah. Tidak ada yang nyeleneh. Yang suka nyeleneh itu manusia saja. Waman fihina dan juga seluruh orang yang ada di langit dan bumi itu semuanya. Waman itu adalah menunjukkan kata mubham, isim mubham, tetapi bagi makhluk yang berakal. Itu dalam Al-Quran menggunakan kata-kata man. Tapi kalau ma itu sebagai isim mubham mewakili seluruh makhluk, di dalamnya ada makhluk yang tidak berakal juga. Nah, di sini seluruh makhluk yang berakal semuanya juga memahsucikan Allah. Ya terutama manusia adalah yang mengerti juga akalnya yang digunakan, yang beriman kepada Allah pasti memahsucikan Allah. Wa min syai'in dan tidaklah segala sesuatu illa yusabbihu bihamdi kecuali semuanya itu memahasucikan Allah dengan pujiannya kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian hai manusia tidak semuanya mengerti terhadap cara menasbihkan kepada Allah. Jadi eh, apapun yang terjadi seperti ayam berkokok menjelang subuh, mungkin kata kita mak kongkorongok biasa karena kita tidak mengerti. Tetapi itu sesungguhnya ayam itu bertasbih kepada Allah. Demikian juga gunung meletus. Mengapa gunung meletus? Bisa jadi itu adalah cara gunung bertasbih kepada Allah. Hanya kita tidak mengerti. Bagi kita itu musibah. Tapi bagi gunung itulah cara mematuhi perintah Allah. Burung terbang bergerombol kemana-mana secara bersama-sama. Bisa jadi mereka sedang membaca takbir. Mereka sedang memahaagungkan Allah dengan cara-cara seperti itu. Tetapi kita tidak mengerti. Anjing ajang gitu, apa suka ngababaung atau suka berkata-kata dan sebagainya, mungkin kita tidak mengerti bahasa binatang, tetapi itulah cara binatang melakukan tasbih kepada Allah. Hanya kita tidak mengerti. Walakin latas kohuna tasbihum, tetapi kalian semua tidak mengerti tasbihum, cara tasbihnya itu makhluk-makhluk Allah. Wahwal azizul hakim. Allah lah yang maha perkasa, juga yang maha bijaksana. Nah, di dalam ayat ini Allah menyatakan walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di ahli kitab. Itu yang dimaksud adalah Bani Nazir. Pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah, saat itu di Madinah ada tiga suku Yahudi. Ada Bani Nazir, ada Bani Koinuko, dan Bani Quraidah. Mereka semuanya umumnya pada mengapa ada di Madinah? Karena mereka memburu Rasul baru, itu kan? Karena mereka juga melakukan diaspora itu dalam rangka supaya bertemu dengan Rasul baru yang telah diberitakan di dalam kitab-kitab Injil atau dalam kitab Taurat yang mereka miliki. Tetapi mereka mengetahui Rasul baru itu bukan keturunan Yahudi, mereka tidak mau beriman. Walaupun mereka yakin bahwa Rasul baru itu betullah seperti yang diberitakan di dalam kitab suci yang mereka kuasai. Tetapi berhubung bukan orang Yahudi, mereka tidak mau beriman. Hanya sedikit saja dari kaum Yahudi yang mau menyatakan beriman.
Sehingga dalam hal ini kita mengerti mengapa orang-orang Madinah itu lebih gampang menerima kehadiran Rasulullah karena orang Madinah ini sudah diberitahu jauh-jauh sebelumnya oleh orang Yahudi akan kedatangan Rasul baru. Kalau di Mekah kan tidak ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Mekah tidak mengerti akan datangnya Rasul baru. Sehingga kebanyakan orang Mekah itu menolak kedatangan Nabi SAW. Tapi orang Madinah itu relatif menerima kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad SAW karena sebelumnya sudah diberitahukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi itu sendiri, begitu Nabi SAW datang dengan semua ciri-cirinya sebutkan dan sama persis, mereka tidak mau menerima kehadiran Nabi. Nah, dalam hal ini, saat Nabi SAW datang ke Madinah, diikat perjanjian hidup damai, kan? Di dalamnya juga selain orang-orang Yahudi ada juga orang Madinah, kaum Ansor itu dari suku Khazraj dan dari suku Aws. Dari Yahudi tiga suku. Diikat perjanjian damai secara tertulis gitu. Dan itu nanti dalam sejarah disebutkan perjanjian atau piagam Madinah itu adalah piagam pertama tertulis yang pernah ada dalam budaya manusia. Dalam kehidupan manusia sebelum nanti perjanjian-perjanjian itu dilakukan oleh orang-orang lain. Itu baru Nabi SAW yang melakukannya. Nah, kemudian ada perjanjian damai, hidup rukun beserta mereka. Tetapi perjanjian damai ini dirusak oleh orang Yahudi sendiri. Yang pertama Bani Koinuko. Bani Koinuko satu waktu mereka melakukan keributan di pasar yang mereka selenggarakan. Pada saat itu di pasar itu ada orang-orang perempuan Muslim mau belanja barangkali ya, ya seperti mau ke pasar Cikutra barangkali. Tetapi begitu sampai di pasar itu ada yang iseng di antara kaum Yahudi itu menyingkapkan kerudungnya orang beriman tadi, orang Muslim perempuan yang beriman tadi ya ke orang Muslim. Jadi tarik mungkin dibukakan supaya kerudungnya itu terbuka. Nah, ini merupakan satu kejadian bahwa mereka tidak mau hidup damai, itu Bani Koinuko, dan itu menjadi penyebab nanti orang-orang Muslim dan Nabi SAW melakukan pengusiran terhadap Yahudi Bani Koinuko yang disebabkan oleh pencemaran atau perbuatan pelecehan terhadap perempuan Muslim di pasar. Akhirnya Bani Koinuko diusir dari Madinah. Kemudian yang berikutnya ini Bani Nadir, ini cerita Bani Nadir. Kalau Bani Nadir itu kejadiannya nanti pada perang Ahzab tahun kelima Hijrah. Kita tahu perang Ahzab itu adalah perang di dalam kota. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan para sahabat, beliau membuat parit di sekitar kota Madinah dalam rangka supaya orang-orang tidak bisa masuk ke dalam kota. Orang-orang kafir Quraisy maksudnya. Tetapi di dalamnya itu ada orang-orang kafir juga, yaitu dari orang-orang Yahudi. Salah satunya Bani Nadir. Bani Nadir ini dihasut oleh orang-orang Al-Ahzab dari kafir Mekah. Nah, mereka itu akhirnya berkhianat juga kepada Nabi. Kan? Di sini disebutkan karena Rasulullah SAW lama qadimal Madinah hadan nahum wa tohum ahdiatan wadimatan. Pada saat Nabi SAW datang ke Madinah, mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi itu dalam rangka saling membela, mempertahankan kota Madinah apabila ada yang menyerang, baik Yahudi maupun orang-orang Islam mau mempertahankan kota. Itu dalam perjanjiannya. Tetapi yang terjadi, orang Bani Nadir ini berkhianat. Mereka bersekutu dengan orang-orang Al-Ahzab dari kafir Quraisy juga mau melakukan penyerangan kepada Nabi. Panaqadul ahda alladzi kana bainahum wa bainahum. Maka orang Bani Nadir itu melakukan apa di udar gitu. Artinya melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah dibuat antara Nabi dengan mereka sendiri. Fa'ahallallahu bihim ba'sahu alladzi la maruddah. Akhirnya Allah membolehkan silahkan untuk dilakukan pengusiran.
Nah, tentu ini ceritanya panjang nih. Tidak langsung begitu diusir, terjadi diplomasi. Pada saat itu para nabi sedang menghadapi orang-orang dari kafir Quraisy di luar, tetapi di dalam ada pengkhianatan juga oleh Bani Nadir. Nah, di antara Nabi SAW dengan Bani Nadir terjadi perundingan-perundingan yang cukup alot dan lama, sampai-sampai pada saat itu Nabi SAW mau dibunuh oleh Bani Nadir dengan cara mau dijatuhi, ditimpa dengan batu dari atas rumah mereka Bani Nadir gitu. Saat itu Nabi sedang ada di bawah, batu mau dijatuhkan menimpa Nabi. Tetapi saat itu Nabi SAW diberitahu oleh malaikat Jibril gitu. Sehingga beliau bisa menghindar, tidak jadi terkena timpaan batu dari mereka. Tetapi pengkhianatan Bani Nadir itu sudah kadung ketahuan oleh Nabi saat itu. Maka akhirnya wa akhrajahum min husunihim al-hasinah. Nabi SAW juga akhirnya melakukan pengusiran terhadap Bani Nadir. Dan nanti Bani Nadir ini mereka keluar dari Madinah menuju ke tanah Khaybar. Tanah Khaybar ini tanah yang subur, banyak pertanian termasuk ada perkebunan-perkebunan kurma di sana. Dan kaum muslimin juga nanti punya perkebunan di Khaybar. Nah, jadi ini menceritakan kondisi pada saat itu. Dialah Allah yang telah mengusir orang-orang kafir dari ahlul kitab, dari tempat-tempat mereka, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka itu akhirnya merusak rumah-rumah mereka sendiri. Mungkin ya, dari gambaran cerita ini, di Madinah itu memang ada penduduk Yahudi. Nah, penduduk Yahudi itu eksklusif. Gitu. Eksklusif dalam arti tidak mau berbaur. Mirip seperti orang-orang Cina itu kan. Orang-orang Cina yang ada di kita, mana pernah mau berbaur tinggal di sini. Nggak ada kan orang Cina. Tetapi pasti mereka berkelompok dengan orang-orang mereka sendiri, orang-orang Cina. Kelihatan Yahudi juga begitu, berkelompok dengan orang-orang Yahudi. Sehingga mereka membangun benteng-benteng sendiri. Gitu kan. Di sini disebutkan husunuhum benteng-benteng. Mereka mungkin di perkampungan mereka Yahudi itu dibangun benteng-benteng supaya tidak gampang orang menerobos masuk ke perkampungan mereka kan, termasuk orang-orang Muslim punya benteng sendiri. Tetapi setelah dilakukan pengusiran oleh Nabi, itu benteng itu dirusak oleh mereka, termasuk bukan hanya benteng, rumah-rumah mereka itu juga dirusak. Dan ternyata perusakan juga dibantu atau bukan dibantu di sini, ya dilakukan juga oleh orang-orang yang beriman. Yuhribuna buyutahum biaidihim adil mu'minin. Mereka menghancurkan rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka dan tangan orang-orang beriman. Artinya diusir. Selain diusir, tentu saja yang namanya pengusiran itu tidak semua harta benda itu bisa dibawa kan. Ada yang tertinggal. Yang tertinggal itulah yang jadi harta P gitu loh. Ada dua istilah, ada harta pai itu sering kita baca dalam bahasa Indonesia. Fai itu itu harta rampasan perang tanpa melakukan peperangan. Kita boleh merampasnya juga. Yang kedua adalah gonimah. Kalau gonimah itu adalah harta rampasan perang setelah kita melakukan peperangan. Itu dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk memperoleh rampasan perang. Yang dahulu itu diharamkan. Tidak boleh untuk umat Nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad itu boleh memperoleh harta rampasan perang. Yang nanti di Indonesia seperti Hotel Indonesia, Monas, itu harta rampasan perang dari Jepang katanya itu. Sekarang menjadi tugu bagi kita, itu kan. Itu boleh tidak dibagikan kalau di kita dijadikan monumen saja. Tapi kalau zaman Nabi, gaji para tentara itu adalah dari harta rampasan perang. Eh, Tentara sekarang kan sudah profesional, ada gaji tiap bulan, sehingga rampasan perang bagi negara barangkali begitu. Dihalalkan, boleh. Ini ceritanya panjang dari para sahabat Nabi melakukan pengusiran terhadap Bani Nadir. Kemudian wama apa Allah ala Rasuli dan apapun harta fe gitu. Sekali lagi harta fe itu harta rampasan perang tanpa perlu perang
itu adalah ala rasuli untuk para rasulnya. Pama tuh maka tidak perlu susah payah kalian, kan? Tidak perlu melakukan peperangan, tetapi kalian bisa memperolehnya. Kalau nanti dari kaum Ahzab itu adalah gabungan tentara koalisi mungkin dalam istilah sekarang. Ahzab itu gabungan tentara dari orang Mekah, dari Bani Gotopan, semuanya ingin menyerang Nabi SAW di Madinah. Mereka juga akhirnya pulang, kan? Karena tidak berhasil memerangi Nabi. Nah, tidak semuanya harta mereka dibawa juga, artinya peninggalan-peninggalan dari Ahzab juga jadi harta rampasan perang juga bagi Nabi dan para sahabat saat itu. Artinya mereka memperoleh harta rampasan perang itu baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Itu banyak saat itu. Dan tanpa perlu melakukan peperangan. Itu dipersilahkan, digunakan. Min khalin wala rikabin, tanpa perlu memacu kuda dan tanpa perlu melakukan peperangan menaiki unta. Gitu. Tetapi kalian bisa memperolehnya. Dipersilahkan bagi kalian para tentara. Tetapi nanti disebutkan di sini juga bagi Rasul. Rasul juga memperoleh seperlima. Memang tidak semuanya bagi Rasul. Rasul hanya seperlima dari rampasan perang. Tetapi yang 4/5-nya itu diperuntukkan seperti pernyataan di sini disebutkan dalam ayat ini untuk orang-orang yang beriman. Sebentar, ayatnya ada di bawah kelihatannya. Bentar. Tapi ada disebutkan tadi. Nah, ini ayatnya. Ma apa Allah ala rasul min ahlil qura falillahi walil rasuli. Apa-apa yang kalian peroleh berupa harta yang telah Allah berikan kepada Rasulnya dari penduduk negeri orang-orang Yahudi, maka itu palillahi maka bagi Allah, walir rasuli dan juga bagi Rasul Allah. Nah tentu bagi Allah itu dalam hal ini ujung-ujungnya diberikan kepada Rasul. Karena Allah tidak butuh dengan harta itu. Tapi pernyataan bagi Rasul Allah. Nanti bagi keluarga Rasulullah. Karena keluarga Rasulullah itu tidak boleh menerima sodakoh. Tidak boleh menerima zakat. Tetapi kalau dari harta rampasan perang boleh menerima. Sehingga kalau sekarang juga ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, para Habib ataupun siapa saja yang menyatakan diri keturunan dari Nabi, tidak boleh menerima harta rampasan, tidak boleh menerima harta zakat. Padahal kita suka membagi harta zakat kepada para Habib, tidak boleh sebetulnya itu. Tapi kalau hadiah boleh, kalau harta rampasan perang boleh mereka menerima. Tapi kalau zakat tidak boleh. Sehingga hati-hati panitia zakat. Kalau ada yang ngaku-ngaku Habib, itu justru tidak boleh. Tapi kalau dikasih hadiah, boleh-boleh saja. Di sini disebutkan, maka itu bagi Allah dan bagi disebutkan kaum karib kerabat, wal yatama dan juga bagi orang-orang yatim, wal masakini dan juga bagi orang-orang miskin, wabnis sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu para tentara tadi. Supaya kaila yakuna nulatan bainal aghniya minkum, supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang yang sugih saja, orang-orang kaya saja. Harus dilakukan pembagian, pemerataan. Ini juga merupakan semangat dalam perekonomian Islam, gitu ya, bahwa yang harus dilakukan itu adalah pemerataan. Kalau yang sekarang terjadi kan orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin makin miskin, tetapi yang perlu dilakukan itu bagaimana terjadi pemerataan. Zakat itu adalah salah satu cara melakukan pemerataan. Tidak boleh numpuk di orang-orang tertentu saja. Ini ayat Al-Quran yang menyatakan itu. Supaya daulah, itu, kedaulatan terhadap harta itu, jangan semuanya bainal agnia di orang-orang kaya saja, numpuk. Itu perekonomian yang terjadi di kapitalis itu begitu. Hanya orang-orang kaya saja yang makin kaya. Tapi orang miskin, makin miskin. Tapi konsep ekonomi Islam itu bagaimana supaya pemerataan itu terjadi sehingga banyak kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga dalam hal ini, kalau kita punya uang, usahakan kalau bisa difungsi sosialkan, diinvestasikan gitu ya.
dikerjakan sehingga bisa memberikan hasil. Hasil itu bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lebih baik. Dengan beragam cara tentu saja. Nah, kemudian disebutkan dengan ayat berikutnya, wa ma atakum rasul, apa yang telah Rasul datangkan, fakhuduhu, ambillah. Wa ma nahakum, dan apa yang telah Rasul larang, pantahu, maka berhentilah, jangan kalian kerjakan. Ini juga dasar hukum bagi kita ayat ini yang menyatakan apa yang telah diperintahkan Rasul itu harus kita taati dan apapun yang dilarang oleh Rasul itu harus kita hentikan. Jadi nanti sumbernya itu baik dari Allah maupun dari Rasul Allah itu menjadi dasar hukum bagi kita untuk mengerjakan atau untuk meninggalkannya. Kata-kata Rasul itu seperti yang kita ketahui dari hadis-hadis itu menjadi dasar hukum bagi kita. Dan inilah yang menjadi dasar hukum dalam kita berislam. Walaupun nanti ada pendapat ulama, ada fatwa, itu hanya pendapat saja, itu tidak mengikat sebetulnya. Kita mau mengikuti silakan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau pendapat Rasul, demikian juga kata-kata Allah di dalam Al-Quran itu mengikat. Kita terikat, harus kita ikuti usahakan sekemampuan kita. Demikian juga larangannya. Ini dasar ayat Al-Qur'annya. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fatahu. Apa-apa yang telah Rasul datangkan maka kalian ambil dan apa-apa yang telah Rasul larang kalian hentikan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sehingga bagi kita sebagai dasar untuk apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan adalah Al-Quran dan hadis itu. Saya kira itu merupakan pemahaman kita selama ini. Kemudian disebutkan di dalam cerita di sini, kanat amwalu bani nadir mimma apa Allahu ala rasuli mimma lam yujab al muslimin alaihi bi qaulin wa rikabin pakanat di rasulillahi kholisotan. Jadi apa saja seluruh harta yang diperoleh dari Bani Nadir yang telah Allah jadikan sebagai harta P itu bagi Rasulnya tanpa kaum beriman, tanpa kaum muslimin susah payah untuk memerangi orang-orang Bani Nadir dengan peperangan fisik, tidak perlu menunggang berperang di atas kuda maupun di atas kendaraan yang lainnya, maka harta P itu adalah pakanat di Rasulullah. Bagi Rasulnya nanti diberikan, yaitu seperlima, khumus istilahnya. Khumus itu seperlima untuk Rasul, pakana yunfiq ala ahli wa minha nafaqatu sanatihi. Nah, nanti oleh Rasul juga tidak tentu tidak dipakai sendiri, akan dinafkahkan bagi keluarga Rasulullah. Para istri, kemudian anak-anak beliau, cucu beliau juga diberi dari Rasul. Selain itu juga nanti Rasulullah atau harta P itu juga dibagikan kepada orang-orang yang lain, orang-orang beriman. Kemudian di sini ada hadis yang lain disebutkan oleh Rasul. Qala, bersabda Rasulullah, la nurisu ma tarakna shadaqatun. Kami semua yang disebut dengan para nabi itu tidak mewarisi harta benda. Jadi apapun yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak diwariskan kepada keluarganya, tetapi itu merupakan sodako. Nah, ini juga kekecualian, Pak. Kalau di kita orang-orang yang beriman ini kalau meninggal itu jadi warisan kan bagi keluarganya. Tapi kalau Rasulullah, demikian juga Pak Rasul sebelumnya, harta peninggalannya itu tidak diwariskan, tapi menjadi sodakoh bagi orang-orang beriman. Tapi bagi kita itu menjadi harta waris. Silakan diwariskan. Jangan disodakohkan. Walaupun sampai saat ini orang-orang beriman juga belum demikian perhatian dengan persoalan waris ya. Tidak yang kita begitu meninggal itu yang diurus waris. Tidak ada. Yang diurus adalah dua nak, tilu nak, sampai tujuh nak, kan sampai 40. Tetapi warisannya itu dibiarkan saja tidak diurus. Padahal warisan itu jelas Al-Quran perintahnya. Kalau satunya, duanya itu tidak ada perintah. Itu hanya kebiasaan kita saja. Tapi kita lebih ngurus yang tidak diperintah. Kalau urusan waris itu kan dalam Al-Quran juga sakral kata-katanya.
Yusikum. Allah mewasiatkan. Artinya urus itu waris itu. Jangan dibiarkan. Tetapi umumnya di kita tidak peduli dengan urusan waris. Padahal sama saja perintahnya dengan perintah sholat. Harus kita urus. Khusus untuk Rasul, ini kekecualian bagi Rasul, Rasul itu tidak memberikan waris. Sehingga pada saat Rasul meninggal, saat itu tidak ada yang diwariskan kepada keluarganya. Nanti semua peninggalan Rasul itu adalah menjadi sodakoh bagi orang-orang beriman. Demikian juga kenabian tidak diwariskan. Sehingga mengapa nanti menurut analisa para ulama ya, mengapa putra-putra Rasul, laki-laki maksudnya, tidak ada yang sampai dewasa, semuanya meninggal dalam keadaan bayi kan, putra Rasul itu. Seperti Sayyidina Qasim itu meninggal waktu masih bayi. Sayyidina Abdullah, ada tiga kan putra Rasul itu. Sayyidina Abdullah juga meninggal waktu bayi. Demikian juga Sayyidina Ibrahim, itu beliau juga meninggal waktu masih bayi. Tidak ada yang sampai dewasa. Karena yang sudah-sudah, seperti di Bani Israel, putra Rasul itu mesti jadi Rasul. Sedangkan kata Nabi SAW, tidak ada lagi Nabi setelah aku. Sehingga Allah mewafatkan semua putra Rasulullah masih bayi. Yang tiga laki-laki tadi tidak ada yang dewasa. Masih bayi sudah wafat. Karena kalau terus dewasa, ya harus jadi Rasul. Tetapi kata-kata Rasul menyatakan tidak akan ada lagi nabi setelah aku, sehingga semua putra Rasul meninggal waktu masih bayi. Kalau yang perempuan sampai dewasa, bahkan sampai menikah, bahkan punya anak, yaitu Siti Fatimah misalnya, atau Siti Ummu Kulsum, Siti Zainab, Siti Ruqoyah juga sampai dewasa. Mereka hidup, ada 4 putri Rasul. Tapi kalau yang putranya itu meninggal waktu masih bayi. Demikian juga dari Siti Fatimah itu kan meninggalkan cucu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tetapi eh, keturunan beliau-beliau ini meninggal juga kan. Tidak sampai ya sampai dewasa memang si Sayyidina Hasan Husain, tetapi jelas tidak jadi rasul itu. Tetapi nanti dalam perang Karbala itu hampir semua keluarga anak-anak Sayyidina Husain itu dibantai, meninggal juga, kecuali satu orang, itu Zainal Abidin. Jadi kalaupun sekarang ada yang ngaku-ngaku keturunan dari Rasul, itu mesti melalui yang namanya Zainal Abidin bin Husain, kemudian bin Sayyidina Ali. Dan juga putranya Sayyidina Hasan paling. Itu tidak mungkin kalau tanpa melalui Sayyidina Zainal Abidin. Karena putra Sayyidina Husain yang lain itu dibantai saat perang Karbala. Yang nanti kalau oleh orang Syiah itu suka diperingati sebagai suka menyiksa diri itu orang Syiah itu kan melukai diri karena terjadi tanggal 10 Muharram biasa. Tanggal 10 Muharram itu pembantaian terhadap keluarga Sayyidina Husain di Karbala di Irak. Nah, kejauhan kita sampai ke sana. Nah, kita kembali lagi ke sini ke ayat Al-Qur'an. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, itu bagi orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang mereka telah diusir dari negeri-negeri mereka dan harta-harta mereka. Jadi waktu kaum muhajirin pindah dari Mekah ke Madinah itu ya hanya baju di badan saja mungkin. Harta-harta mereka tidak terbawa. Harta mereka itu tetap masih ada di Mekah. Sehingga mengapa terjadi perang Badar itu dalam rangka minta penggantian kepada orang-orang Mekah saat itu. Karena harta-harta yang mereka tinggalkan di Mekah saat itu diambil oleh orang-orang kafir Mekah dan dijadikan bahan perdagangan. Pada saat orang-orang kafir Mekah mau melakukan perdagangan membawa komoditas untuk diperjualbelikan itu, tentu juga ada bahan-bahan yang dimiliki oleh orang-orang Muslim yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa harta. Maka Rasulullah dengan para sahabat mau mencegah, mau minta supaya harta-harta orang Muslim itu dikembalikan. Tetapi rombongan Abu Sufyan yang melakukan perdagangan ke Syam yang melewati Madinah mencium itu.
Sehingga Abu Sufyan itu tidak melalui jalan yang biasa yang mereka tempuh, mereka malibir mendekati Laut Merah. Tetapi Abu Sufyan minta bantuan kepada orang Mekah supaya dikirim sejumlah pasukan untuk keselamatan mereka. Nah, dikirimlah nanti sejumlah pasukan 1.000 orang dari Mekah itu yang dipimpin oleh Abu Jahal itu kan. Abu Jahal datang, tetapi Abu Sufyan sudah selamat. Yang baru datang dari Syam sudah selamat, tidak dicegat, tidak kecegat oleh orang-orang Rasulullah dan para sahabat. Tetapi orang kafir sudah kadung dekat di situ. Akhirnya terjadilah perang Badar itu kan. Nah, perang Badar itu sebetulnya tidak akan berperang Rasulullah dengan orang-orang kafir Mekah, tetapi akan minta pertanggungjawaban kepada kelompok Abu Sufyan dan orang-orang yang mau berdagang ke Syam dan pada saat kembalinya. Tapi Abu Sufyan keburu minta bantuan itu. Abu Sufyan selamat, tinggallah pasukan Abu Jahal. Sebetulnya waktu itu juga pasukan ini sudah sebutkan, tidak perlulah kita terus ke Madinah, toh Abu Sufyan sudah selamat dari pencegatan orang-orang Muslim. Tapi Abu Jahal kekeh, jangan, kita sudah kadung sampai di sini, kita teruskan serang Madinah supaya tidak terjadi lagi pencegatan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi karena keinginan Abu Jahal itulah memerangi orang-orang Muslim yang hanya jumlahnya 300. Jadi banyak sahabat juga yang tidak ikut perang Badar karena memang tujuan awalnya bukan untuk berperang. Maka terjadilah peperangan pertama yang akhirnya yang 300 orang itu bisa memenangkan perperangan melawan 1.000 orang. Termasuk Abu Jahal bisa mati juga. Nah, di sini disebutkan orang-orang muhajirin yang hijrah dari Madinah itu mereka hijrah itu meninggalkan negeri mereka dan juga harta mereka yabdaguna fadlan minallahi ridwana. Mereka tidak lain melakukan hijrah itu hanya mengharapkan karunia dari Allah dan keriduan dari Allah dan menolong Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu bisakah kita melakukan seperti itu? Kelihatannya berat ya. Coba kita disuruh pindah sekarang dari sini. Tempat yang tanpa bawa apa-apa gitu. Yang dibawa hanya pakaian yang ada di badan saja. Gitu. Saya kira berat sekali mungkin ya. Nah, orang-orang Mekah saat itu rela melakukan itu demi apa? Demi membela agama Allah dan Rasulnya. Membela keyakinan. Kalau kita, waduh, mana mau melakukan disuruh pindah dari Bandung Sukarapih ke tempat lain tanpa membawa apapun. Kalaupun pindah ya harus dibawa itu. Dijual dahulu di sini kan, baru pindah. Kalau tanpa menjual, nanti dulu tidak akan mau gitu kan. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang muhajir itu begitu. Mereka pindah tanpa menjual barang-barang mereka, bahkan diusir, diintimidasi oleh orang-orang Mekah, mereka dengan sukarela dalam rangka membela Allah dan Rasulnya. Begitu hebatnya jiwa para sahabat. Keimanan mereka sangat kuat. Gitu. Nah, kemudian mereka nanti hijrah ke Madinah. Orang Madinah juga demikian terbuka. Ini penggambaran. Walladzina taba'u darwal imana min qablihim. Dan mereka orang-orang Madinah yang telah tinggal di kota Madinah. Mereka itu yuhibbu naman hajaru ilahim. Mereka menyukai terhadap orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim dan tidak mendapati mereka itu dalam dada mereka itu kepentingan. Seperti kita ketahui dipersaudarakan kan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, persaudaraannya bukan sekedar basa-basi gitu. Betul-betul persaudaraan. Jadi kalau mereka tidak punya rumah, diberi rumah. Rumah yang tadinya hanya satu dibelah dua, mungkin dibagi dua gitu kan. Bukan sekedar rumah, istri pun begitu. Orang-orang orang-orang di di Madinah itu ada yang punya istri sampai 10 orang. Zaman dulu ya boleh kan istrinya banyak-banyak. Nah, istrinya itu yang sebagainya itu diceraikan silahkan dinikahi oleh orang Mekah. Bisa berbagi istri. Sampai seperti itu zaman awal-awal Islam itu. Dan terjadi waris mewarisi. Waris mewarisi awal-awalnya itu persaudaraan. Dipersaudarakan di antara walaupun nanti kemudian dibatalkan. Tidak berlaku lagi. Tapi ini ayat ini menggambarkan demikian dalamnya
persaudaraan antara orang-orang Ansor dan orang-orang Madinah yang digambarkan oleh Al-Quran. Demikian tulusnya gitu, para sahabat itu. Sehingga nanti dalam periwayatan hadis, Pak, dalam periwayatan hadis, kalau itu datang dari sahabat, tidak perlu diteliti lagi tentang keadilan sahabat. Bahasa sahabat itu pasti adil. Tapi kalau hadis itu datangnya dari tabiin, tabiin itu masih harus diteliti. Benar tidak tabiin tabiin itu jujur dan tidak melakukan kecurangan. Itu harus, itu yang disebut dengan ilmu mustalah hadis untuk mempelajari rijalul hadis, mempelajari sejarah para perawi hadis. Tapi kalau sudah masuk ke fase sahabat, tidak dilihat lagi. Sahabat itu pasti adil, pasti benarnya. Tidak mungkin berkhianat. Kalau mempelajari ilmu hadis nanti ya, begitu nyampe ke sahabat, sudah itu dengan tutup mata diterima saja hadis dari sahabat itu. Tapi kalau dari kaum tabiin, tabiin ataupun setelahnya itu dipelajari sejarah hidup para tabiin dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk dari sahabat, diterima pasti gitu. Karena semua sahabat di lingkungan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah adil. Kecuali orang Syiah. Syiah itu melaknat para sahabat. Itu lain ya, lain cerita itu Pak. Tapi kalau dalam lingkungan ahlus sunnah wal jamaah, para sahabat itu adalah orang-orang yang pasti benarnya adil. Tidak. Karena ini gambaran begini, dijamin oleh Al-Quran. Kan para sahabat itu orang-orang yang tulus. Gitu. Kecuali orang yang munafik, lain lagi ceritanya itu. Tentu beda. Yang dimaksud di sini itu adalah para sahabat yang saat itu betul-betul beriman kepada Nabi SAW. Sampai digambarkan mereka tidak ada keberatan di dalam hati mereka dan mereka berbagi walaupun sesungguhnya mereka juga butuh. Tapi karena untuk persahabatan, persaudaraan dengan kaum muhajirin, mereka rela berbagi. Apa sebabnya? Karena Allah telah tanggalkan perasaan-perasaan iri, dengki, dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan wa may yuqashu nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang dicabut rasa iri, dengki, dan perasaan-perasaan tidak bagus yang dalam hatinya, maka termasuk orang-orang yang berbahagia. Maka itulah generasi sahabat, generasi emas di dalam ajaran Islam. Demikian juga orang-orang itu saling mendoakan. Rabbana gfirlana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan juga saudara-saudara kami yang lebih dahulu mereka beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikanlah dalam hati kami itu ghillan, rasa iri dengki, benci dan sebagainya kepada orang-orang yang telah beriman. Jadi demikian indahnya kota Madinah saat itu. Inilah puncak peradaban kelihatannya Pak, yang pernah diraih oleh kaum muslimin. Tetapi nanti setelah peninggalan Nabi terjadi peperangan dan macam-macam di antara kaum mukminin, berbeda-beda pendapat. Nah, itu lain lagi sejarahnya. Itu sejarah uh, terjadi kebencian kembali tumbuh di antara orang-orang yang beriman juga sebetulnya. Ya, bagaimanapun selama hidup di dunia itu mesti ada rasa benci, rasa tidak suka kepada orang lain ya. Dan jangan harap kita akan disukai semua orang, belum tentu. Tidak akan disukai semua orang. Pasti ada yang tidak suka saja kepada kita. Kita jadi ketua RW tidak akan disukai oleh semua warga. Ada saja yang tidak suka. Menjadi kota RT juga begitu. Jadi ketua DKM juga saya kira pasti begitu. Tidak akan semuanya senang. Ada saja yang tidak suka. Itulah sunnatullah. Saya kira itu mungkin bahasan kita hari ini.